Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak ibu semua. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, nah ini berjumpa lagi dengan Bu Enda. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan karena memang pertemuan kita yang pertama itu materinya tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi saat kalian sudah ada di level kelas 12 ini, materi yang pertama di semester ganjil ini, kalian akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan yang pertama yang akan kalian pelajari ini berkenaan dengan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi sebelumnya Ibu kasih tunjuk dulu ya nak ya. Ini contoh surat lamaran pekerjaan nih yang seperti ini. Nih, jadi tentu ini tidak asing ya di telinga kalian bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang hendak melamar pekerjaan di sebuah instansi atau lembaga. Jadi kalau orang mau ngelamar kerja nih, dia harus nulis surat itu, surat lamaran pekerjaan. Jadi kalau mau melamar pekerjaan juga akan menulis surat yang seperti ini. Jadi ini surat lamaran pekerjaan ini ini adalah surat pribadi. Walaupun surat pribadi, mengapa sih kok dikatakan pribadi? Karena itu ditulis oleh seseorang mewakili dirinya gitu, bukan mewakili sebuah instansi atau lembaga, maka dikategorikan surat pribadi. Walaupun surat pribadi surat lamaran pekerjaan ini harus mengikuti kaidah penulisan dan kebahasaan surat formal, itu surat resmi. Nah, ini jadi bentuknya yang seperti ini. Nih, tata letaknya atau layoutnya itu mengikuti aturan. Jadi nggak sembarangan menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan, ini boleh ditulis tangan ataupun diketik. Kalaupun ditulis tangan harus dengan tulisan yang rapi, bersih, hindari coretan, hindari penggunaan tip X misalnya gitu. Ya baik, walaupun banyak kendala dalam membuat video ini, Ibu akan terus lanjutkan ya nak ya. Nah ini surat lamaran pekerjaan. Jadi kompetensi yang pertama yang akan kalian dapatkan di sini adalah kalian harus bisa memahami isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti apa sih isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Nah, Ibu langsung jelaskan ya di sini. Jadi sistematika itu adalah tata urutan atau unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, ini berurut ya nak ya. Yang pertama Ibu blok di sini, ini ada tanggal penulisan surat. Jadi kapan kalian menulis surat, di mana tempatnya, tanggal berapa. Nah, ini harus dituliskan di sini yang Ibu blok di sini di sudut kanan atas. Nih, cara penulisannya tanggal mus, koma. Ini harus pakai koma. T-nya kapital 20 Juli 2020. J-nya itu J kapital juga karena ini nama bulan ya nak ya. Nih penulisannya seperti ini. Dan di akhir tahun ini 2020 tidak boleh menggunakan tanda baca apapun gitu. Selanjutnya setelah tanggal penulisan surat, unsur yang kedua ada hal. Halnya ditulis nih, dia sejajar dengan surat lamaran dengan tanggal tadi, sejajar nulisnya ya. Hal titik 2 lamaran pekerjaan. Nih, L-nya kecil, P-nya kecil dan tanpa tanda baca apapun juga. Hal ini tidak boleh ditulis, kan kadang ada ya, misalnya perihal gitu. Nah, itu tidak boleh gitu, karena perihal itu rancu nak. Peri itu maknanya sama dengan hal gitu. Jadi kalau misalnya digunakan perihal berarti hal-hal dong. Nah, jadi cukup menggunakan hal saja. Hal titik 2 lamaran pekerjaan. Setelah hal ini rapat,
lampiran. Maaf, Ibu blok di sini. Lampiran, tulis saja lampiran titik 21 berkas, atau misalnya mau 1 lembar, tulis saja di sini juga 1 lembar. Tapi ini misalnya sudah 1 lembar gini, kalian nggak boleh ya, misalnya nulisnya gini, kasih dalam kurung 1. Nah gitu, 1 berkas. Jadi nanti ini maknanya double, di sini 1, di sini 1. Jadi cukup begini saja. Tuh 1 berkas. Nah, tahu misalnya pakai lembar juga boleh. Misalnya begini, Ibu buat maaf, bukan 1 lembar, karena lampiran nggak mungkin 1 lembar ya. Misalnya 6 lembar. Nah, maaf, nggak boleh kapital. 6 lembar. Nah, begini cara menuliskannya. Nah, lampiran pun tidak boleh ditulis lam. Gini, kadang ada yang menulis gini, nak. Lam gitu. Nah, tidak boleh penyingkatan seperti itu untuk lampiran. Tuliskan saja biasa lampiran gitu. Tuh, ini contohnya ya. Baik. Lalu kasih jarak di sini beberapa baris. Selanjutnya, unsur berikutnya, unsur yang keempat, ada alamat surat. Nah, alamat surat ini Ibu kasih contoh di sini. Yang terhormat Direktur PT Maju Jaya Sentosa. Ibu blok dulu. Aduh. Nah, nih. Yang terhormat Direktur PT Maju Jaya Sentosa, Jalan Sukaraja nomor 54 Bandar Lampung. Nah, alamat surat ini menulisnya seperti ini. Jadi YTH titik Direktur PT Maju Jaya Sentosa, Jalan Sukaraja nomor 54. Direktur D-nya kapital, PT itu kapital juga, nama perusahaan atau nama instansi itu awalnya kapital semua. Tuh, jalan kalian boleh singkat JLN atau kalian bisa gunakan jalan gitu, nggak apa-apa. Sukaraja karena ini nama tempat, jadi S-nya kapital, nomor O-nya kecil titik 54 Bandar Lampung, B-nya kapital, L-nya kapital gitu. Oh ya, kalian tentu pernah kalau menulis surat itu kan pakai amplop ya, nak ya. Biasanya ada amplopnya. Kalau surat lamaran pekerjaan itu biasanya tidak dilipat, jadi dilembarkan begitu saja pakai amplop coklat yang besar. Nah, kalau menulis alamat surat di amplopnya itu namanya alamat luar surat. Nah, maka di sini menggunakan kata kepada, ada kepadanya. Tapi kalau alamat dalam surat itu artinya alamat yang ditulis atau yang tertera di dalam surat, maka tidak boleh menggunakan kata kepada. Cukup ini, cukup YTH ini, cukup pakai ini saja, YTH titik gitu. Nah, unsur atau sistematika yang berikutnya, yang kelima, ini ada salam pembuka. Nah, salam pembuka itu biasanya umumnya menggunakan kata dengan hormat. Nah, nih cara nulisnya begini. Dengan hormat, D-nya kapital, H-nya kecil, dan ingat di akhir dari kata dengan hormat ini tidak boleh menggunakan kata titik, tapi menggunakan tanda titik, tapi harusnya menggunakan tanda koma seperti contoh yang Ibu buat ini. Tuh. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke bagian isi surat. Nah, yang Ibu blok ini namanya isi surat. Jadi setelah tanggal, setelah lampiran, setelah tanggal, setelah lampiran, setelah tanggal, setelah tanggal ada hal, setelah hal ada lampiran, kemudian ada alamat surat, salam pembuka,
kita masuk ke isi surat. Nah, di sini nih isi surat nanti. Isi surat yang ibu blok ini nak. Ini. Isi surat ini yang pertama meliputi alenia pembuka. Alenia pembuka itu ada di awal atau kalimat pembuka. Kadang orang mengenalnya dengan kalimat pembuka gitu. Jadi ini berfungsi sebagai pengantar isi surat. Di alenia pembuka ini kita harus bisa memilih atau menggunakan kata yang tepat. Terus susunan kalimatnya itu juga harus tepat. Ejaannya pun juga harus benar. Kemudian di alenia pembuka ini informasi yang bisa kita tulis itu, misalnya yang pertama, kalian ini memperoleh informasi itu, informasi mengenai lowongan itu dari mana. Misalnya ini, kalian mendapatkan informasinya dari media massa. Nah, seperti contoh ini Mbak Afifah Nurul Wahidah, Eskep. Dia mau melamar pekerjaan. Dia tulis surat itu di tanggal 20 Juli tadi. Nah, dia mendapatkan informasi mengenai pekerjaan itu dari harian Lampung Pos, di mana harian tersebut diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2020 gitu. Jadi ibaratnya Mbak Afifah misalnya nih hari ini baca koran, lihat lowongan, besoknya dia ngelamar kerja gitu. Nah, di dalam alenia pembuka ini kita juga bisa menuangkan maksud gitu. Apa sih maksudnya? Oh, ternyata di sini Mbak Afifah bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT Maju Jaya Sentosa tadi sebagai tenaga kesehatan. Tuh, ini alenia pembuka. Isinya seperti itu. Nah, boleh misalnya di sini informasinya, misalnya kan informasi lowongan nggak semuanya dari ini ya nak ya, dari media massa, dari koran. Kadang kita bisa dapatkan itu dari internet atau dari seseorang atau dari pengumuman resmi instansi gitu. Kita sesuaikan. Nanti pembahasan mengenai itu kalian bisa baca uraian materi ibu yang ibu upload dalam bentuk dokumen Word ya. Tuh. Ini mengenai alenia pembuka. Selanjutnya di dalam isi surat kita juga mencantumkan identitas. Nah, nih identitasnya. Nah, ini identitasnya dicantumkan ini jangan terlalu detail, karena surat lamaran kerja itu harapannya ditulis dalam satu lembar saja, satu muka. Jadi nggak boleh banyak-banyak itu, nanti masalah. Identitas ini bisa kalian cantumkan nanti rinciannya di sini. Daftar riwayat hidup di lampiran. Tuh, nah, jadi dalam isi surat selain ada alenia pembuka di sini, kalian bisa juga mencantumkan identitas gitu, atau keterangan diri kalian. Nah, apa saja, simpel aja nak, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan. Nih begini contohnya nih. Kemudian setelah identitas, di bagian isi surat juga mencantumkan lampiran. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama surat ini saya lampirkan 1, 2, 3, 4, 5. Nih lampirannya gitu. Ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah 1, fotokopi KTP. Nah, lampiran-lampiran ini adalah dokumen-dokumen pendukung. Itu dokumen-dokumen pendukung agar pemilik perusahaan itu lebih mempertimbangkan kita untuk diterima. Nah, ini kalau misalnya di sini ada
mungkin kalian pernah bekerja di mana dan punya surat keterangan bahwa kalian pernah bekerja di perusahaan tersebut, boleh ditambahkan ini sebagai bentuk pengalaman kalian di sini. Nah, untuk jumlah lembarnya ini kadang bergantung dari informasi yang ada di dalam lowongan pekerjaan itu, gitu. Kadang pencari kerja atau sebuah instansi itu mencari karyawan itu ketika memuat iklan itu kan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, tuh kalau misalnya diminta fotonya foto ukuran 3x4 atau 4x6, ya sesuaikan saja dengan syarat itu. Bagian isi selanjutnya yang terakhir ini ada alinea penutup. Alinea penutup. Jadi dalam alinea penutup itu bisa kita menuangkan harapan kita untuk diterima di perusahaan tersebut. Itu boleh ditambahkan, misal di sini seandainya Bapak Ibu membutuhkan membutuhkan wawancara, saya bersedia untuk diwawancara atau interview, gitu, boleh ditambahkan di sini. Lalu jangan lupa di alinea penutup ini ada ucapan terima kasih. Itu ucapan terima kasih kepada pemilik perusahaan. Nah, sistematika terakhir, bukan terakhir, selanjutnya setelah isi surat, kita masuk ke ini, salam penutup. Tadi kan ada salam pembuka. Nah, ada salam pembuka, harusnya juga ada salam penutup. Salam penutup itu seperti ini contohnya, hormat saya. Nah, hormat saya seperti ini. Lalu yang terakhir, kalian harus membubuhkan tanda tangan dan nama kalian di sini. Kalau misalnya menuliskan ini, nah ini bagian salam penutup dan nama dan tanda tangan itu nulisnya harus lurus dengan ini, tanggal penulisan surat harus lurus, gitu. Ini aturan penulisannya, jangan diabaikan kalau menulis surat lamaran pekerjaan, ya. Baik, Ibu rasa pembahasan mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini yang Ibu bisa berikan. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpulkan, jadi apa saja sih sistematika surat lamaran pekerjaan? Nah, yang pertama ada tanggal surat, kemudian yang kedua hal, yang ketiga ada lampiran, kemudian yang keempat ini ada alamat surat, kemudian ada salam pembuka nih, kemudian selanjutnya di bawahnya ada isi surat. Di dalam isi surat itu mencantumkan alinea pembuka atau kalimat pembuka, kemudian ada alinea isi, ini alinea isi, kemudian ada alinea penutup atau salam penutup. Alinea penutup. Kalau salam penutup yang ini sistematikanya. Jadi di dalam isi surat ada alinea pembuka, ada isi, alinea isi, kemudian ada alinea penutup. Selanjutnya sistematika yang ketujuh ada salam penutup, dan terakhir yang kedelapan ada tanda tangan dan nama jelas. Baik, demikian anak-anakku semua yang ada di 12 IPS 3 dan 4. Mudah-mudahan melalui penjelasan video ini kalian bisa paham mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.